Satu yang dilakukan oleh BNN. BNN melakukan kegiatan rehabilitasi bahwa undang-undang itu telah mengamanatkan bahwa pecandu penyalahgunaan narkoba wajib untuk melaporkan diri ke IPWL, institusi penimba wajib lapor, yaitu BNN, rumah sakit umum yang ada di Provinsi Bangka Belitung itu adalah tempat-tempat untuk bisa seseorang yang menyalahgunakan narkoba untuk melaporkan diri. Kalau pihak kepolisian bisa? Kalau di Polri juga ada. Di Bidokes, ya itu juga ada di Lapangan Merdeka. Nah, Lapangan Merdeka ada Bidokes, Poliklinik itu juga sebagai IPWL, institusi penimba wajib lapor, bahwa siapapun yang akan melaporkan diri untuk ingin sembuh, maka di situ akan diberikan pelayanan. Itu satu poin yang sebenarnya bagus, tapi untuk pengguna, pemakai, itu penuh tanda tanya besar, Pak. Amankah dia melapor? Nah, itu kadang berkecamuk, Jangan-jangan begitu satu melapor nanti dikembangkan lagi yang kawan-kawannya. Wah, malah ketangkep pisan nih. Gimana itu? Nah, itu hal-hal itu juga mungkin mesti disosialisasikan gencar juga. Mungkin banyak yang ingin seperti Pak Sayuti gitu. Tapi caranya takut, karena mental orang kan beda-beda. Kalau Pak Sayuti ini kan Bung Sayuti ini kan udah ganteng kan. Wah. Gitu. Ya, ini memang ya sekarang tugas BNN ataupun seluruh aparat, kita selalu menyampaikan pada seluruh masyarakat bahwa para pecandu penyalahguna narkotika ataupun narkoba yang melaporkan diri ke IPWL, ke BNN, ke rumah sakit, dijamin tidak akan dituntut pidana. Ya, bahwa para penyalahguna yang melaporkan diri tidak akan dituntut pidana. Ya, itu harus. Kalau yang nggak lapor, Pak? Kalau yang nggak lapor, keburu ketangkep. Selesai. Nah, ini strategi BNN. Tadi saya jelaskan ya. Strategi BNN ada 4, 1 bidang pencegahan. Saya katakan dengan tadi Pak Danmo tadi menyatakan harus lewat keluarga. Baik, benar. Jadi bahwa strategi BNN bidang pencegahan. Pencegahan itu sasarannya adalah keluarga, lingkungan pendidikan, dan lingkungan masyarakat. Jadi BNN juga sudah mensuarakan kepada ibu-ibu, kepada keluarga-keluarga, kita melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi terhadap keluarga-keluarga, kemudian ke lingkungan pendidikan, lingkungan kerja ataupun lingkungan masyarakat. Mungkin tetap saja masih dirasakan kurang, ya kan? Ya tidak mungkin BNN akan sendiri. Itulah gunanya pemberdayaan masyarakat. Yang termasuk malam ini, termasuk saat ini ya. Jadi pertanyaannya, apakah kita ini juga tidak peduli seluruh masyarakat ini? Kalau yang di sini peduli. Kita cuma mengandalkan BNN, mengandalkan aparat pemerintah, tidak akan mungkin. Tadi ada ibu-ibu yang mau tanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Pilih Karini. Profesi saya sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai tenaga pendidik, Bapak. Ketika pertama kali Bapak mencicipin sesuatu yang sangat menikmatkan tadi, itu pada usia berapa, Bapak? Karena tadi Bapak bilang bahwa harganya lumayan pada saat itu adalah 150.000. Kemudian yang kedua, saya tujukan kepada Bapak Setio. Saya sebagai tenaga pendidik, kekhawatiran saya sangat besar ketika peserta didik saya mulai mencoba atau ingin coba-coba. Jadi yang saya ingin tanyakan, bagaimana saya menandai peserta didik saya agar saya mengetahui sejak dini, Bapak, bahwa dia akan mencoba atau ingin ikut temennya gitu, Bapak. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong untuk Ibu Pilih. Pada Ibu Pilih. Iya. Jawabannya nanti ya. Jawabannya nanti. Kita break sejenak. Yuk ngopi lu. Terima kasih. Yuk iya. Engkau gemilang malam cemerlang bagaikan bintang timur sedang mengembang, tak jemu-jemu mata memandang
Aku namakan engkau juwita malam, sinar matamu menari-nari, langsung terpadu ke dalam jantung hati. Aku terpikat masuk perangkap, apa daya asmara sudah melekat. Juwita malam, siapakah gerangan Tuhan? Juwita malam, dari bulan kan Tuhan, kita tiba beberapa di Jatinegara, kita akan berpisah. Langsung saja kepada Pak Setio ya. Langsung Pak. Pak Setio Terima kasih. dan Pak Sayuti. Tadi menanyakan apakah narkotika ataupun narkoba itu bagaimana di sekolah, terutama di lingkungan pendidikannya. Jadi bahwa narkotika ini banyak juga dikonsumsi oleh pelajar sampai ke mahasiswa, dan terakhir pun sampai ya pembantu rektor kan di ujung Padang Iya. sana kan ada yang Pembantu rektor ada. Oh, Tuh, jadi baru-baru. bahwa para penyalahguna narkoba ini stratanya dari Variatif. variasi Ya. di lingkungan pendidikan, variasi dari profesor sampai Pembantu anak-anak. rumah tangga juga, Pak. Betul. Ya, kan Oke. gitu, Iya, ya. iya, iya. Kemarin Inilah- ada. Betul. Ini jadi suatu keprihatinan ataupun yang perlu kita waspadai, bahwa masalah narkotika ini sudah tidak bisa mengenal siapapun, semua bisa kena, semua bisa kena, sehingga harus diwaspadai khususnya di lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan inilah aset-aset bangsa ini harus bisa lepas dari penyalahgunaan narkotika, sehingga BNN strateginya itu di lingkungan pendidikan. Mohon maaf ya, di Provinsi Bangka Belitung ini sudah kita bentuk satgas-satgas anti narkotika di lingkungan pendidikan. Itu bukan setelah dibentuk BNN terus diam aja. Itulah maka sekolah harus meneruskan. Itulah namanya pemberdayaan masyarakat. BNN itu hanya mengarahkan lah, hanya mendorong. Selanjutnya terserah dari masyarakat itu. Tidak mungkin BNN terus yang itu ya ta? Iya, Bahwa nggak mungkin. kita sudah membentuk satgas-satgas anti narkotika. Lah satgas-satgas anti narkotika di sekolahan, di universitas, itulah yang harus bisa Tapi berfungsi. Oke. kok masih tetap ada juga walaupun satgas Ada itu satgas udah turun, banyak gitu. Lah, udah turun ke saya sekolah pun juga, ataupun saya kok pertanyakan, malah nambah. satgasnya ini berjalan atau enggak? Ya sudah, Nah, pertanyaannya nanti ini itu ya. dijawab. Pertanyaannya, satgasnya ini berjalan atau enggak? Ah, Gitu. Jawab dong. dia Satgasnya ini berjalan atau enggak? dia nggak jalan, Pak. Loh, Duduk manis. Kalau jalan berarti kan nggak ada yang nambah belum lagi. tentu. Ada juga kekhawatiran tadi, jangan-jangan kasih uang jajan, konon kabarnya narkoba itu sudah disisipkan ke dalam makanan anak-anak. Oh iya betul. Apa iya? Ya, terima kasih ya. Bahwa gini ya, masalah narkotika ini, bahwa produsen narkotika ini orang-orang yang pinter, ya toh? Bukan orang-orang yang bodoh. Dia selalu mengemas narkotika ke dalam berbagai macam variasi. Karena apa? Terakhir permen. Iya, karena mereka itu adalah bisnis. Ya. Bisnis yang menjanjikan. Bisa dikatakan bahwa bisnis narkotika adalah bisnis yang seksi. Karena apa? Keuntungan yang sangat luar biasa, pasarnya banyak sekali. Sehingga bisnis yang sangat seksi ini, para produsen selalu berusaha. Sehingga banyak sekali narkotika jenis baru yang tidak ada di dalam
peraturan perundang-undangan. Termasuk yang masuk dalam makanan anak-anak itu Ya, tadi. Betul, itu Pak? Memang ada itu, Pak? Ya memang ada, tapi Ya. belum saya lihat belum masuk ke Bangka Oh iya. ke Pangkal Pinang sini. Tapi kalau di Jakarta sudah banyak juga bahwa telah dijual Sampai ke di- sekolah dasar ya, Iya, asongan-asongan. di jajanan-jajanan Jajan. itu karena dia bersifat yang mana bersifat menggembirakan, yang Oke. happy kan gitu, Baik. bukan yang Ya. bersifat Baik, pertanyaan berikutnya. Saat itu 150.000 itu udah mahal, tahun 99. Waktu itu umur berapa? Jawabnya pakai mic aja. Untuk ibu, mungkin pada saat itu usia saya 20 tahun. 20 tahun saya udah bekerja ya. Saya bawa timah dari Koba, Linyu. Satu hari bisa 2 rit. Artinya dalam Itu jauh sebelum kita krisis, Bu. Ya. Jadi mungkin faktor-faktor itulah, Bu. Usia muda, sudah uang ada kan. Jadi untuk ibu mungkin guru kan. Mungkin kita juga saya bercerita sedikit, Bu ya. Ketika program rehab kemarin di sisa-sisa minggu-minggu terakhir kita ada program namanya keluar penyuluhan ke sekolah-sekolah ya. Dari kita ada perwakilan berapa orang perwakilan untuk keluar setiap hari sekolah dari SD, SMP, SMA. Makanya mungkin saya juga mungkin mengajak rekan-rekan semua, bro, kalau bahasa kita di sana bro. Bro. Ya. Bro, Mungkin ada keluarga atau yang ini mungkin bisa diajak untuk ikut rehab. Ya. Programnya jelas, mungkin bisa ditanyakan ke BNN langsung. dan tidak dipungut biaya itu. Tidak ada biaya. Tidak ada Makan biaya. dikasih. Makan 3 kali, Pak. Makan 3 kali. Ya, Nggak pakai paksaan kan? makan 3 kali. Pagi sarapan. Kalau mau Gue- siang makan, kalau mau Iya. malam makan, kalau mau. Ya. Ya udah deh. Yang jelas Oke. harus mental baja ya. harus lapornya. harus begitu. Dan ternyata memang sangat terbuka. Baik, selanjutnya ada yang masih tanya? Oke. Wih, banyak Loh, ya. makin. Nah, oke. Coba deh. Kalau pilihanmu yang mana? Udah deh, saya ikut aja. Saya pilih yang sama-sama ganteng aja. Yang sama-sama ganteng. Lanjut. Buat Pak ini ada pertanyaan tadi mengenai peran pemerintah. Pertanyaan saya satu. Ya, singkat saja. Iya. Dulu kebetulan saya juga bukan mantan narkoba, tapi saya begitu tamat sekolah itu saya bekerja di ruang narkoba, khususnya diskotik. Nah, pertanyaan saya, apakah di Bangka ini, khususnya di Bangka ini, peran pemerintah tadi? Karena setahu saya, ya, saya tidak tahu di Bangka, yang jelas di luar Bangka itu barang-barang seperti itu, ya. Katakanlah saya sebagai tamu memakai, razia, tertangkap. Setelah dicek, katakanlah barang itu ada kode khusus. Katakanlah ini barangnya dari luar, ini barang dari katakanlah diskotik tertentu tadi. Oke. Ya, Singkat pertanyaan saya, apakah di Bangka ini masih berlaku seperti itu? Oke. Sip, Ah, satu itu. pertanyaan saja ya. Ya. Terima kasih, Pak, sebelumnya. Saya rasa ke Pak Satyo langsung ya. Karena waktu kita sudah semakin mepet ini, Pak. Jawaban yang singkat, Pak. Silakan. Jadi selama beberapa bulan ini ya kita melakukan operasi di tempat-tempat diskotik, di Millennium ataupun di karaoke ya. Kita memang menemukan banyak para pecandu narkotika, dan yang saya heran pun sampai Bangka Selatan sana ataupun di Mentok sana ternyata banyak juga Ada para juga. penyalahguna narkotika. Oke. Ya, saya sebagai orang Jawa pun juga heran, ternyata di sini di kampung, di kecamatan saja ada yang menggunakan. Kita juga udah menangkap banyak, tapi yang bisa saya mengatakan bahwa diskotik ini yang jualan, kan gitu.
saya belum bisa berani mengatakan bahwa diskotik ini adalah jualan. Baik. Tapi diskotik ini adalah banyak digunakan penyalahgunaan narkoba. Saya bilang iya. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk kita. Oke. Bung, Ya. menurut Bung, biarin aja, nggak ngerugiin orang lain ini, atau Saya kita sepakat itu- sama-sama? Yo ngopi lu. Ini kan apa aja bisa. Kita ngomong apa aja. Cuman gini, Pak. Kesimpulan saya, jadi pemimpin ya suatu lembaga atau instansi harusnya yang sudah berpengalaman kan, Pak. Maksudnya? Nah, kalau belum pernah tahu ini itu ya gimana? Nggak Jadi perlu mungkin kali. Pak Sayuti, Oke, kalau begitu gini aja deh. Ini kita simpulkan jadi saja. kalau nggak begitu nanti nggak kurang orangnya gitu. Kira-kira gitu, Pak. Oke, kalau gitu gini aja. Saya sepakat karena waktu sepakat kita sudah sama oke. saya, sepakat. Oke. Karena waktu yang sudah hampir akhir, kita minta kesimpulan sedikit. Kesimpulan sedikit. Sebelum dari Pak Sayuti, dari Pak Setio dulu. 1 menit, Pak. Terima kasih untuk mengatasi masalah narkotika ini, bahwa pemerintah telah serius untuk memerangi masalah narkotika, tetapi yang paling penting bagi pemerintah adalah perlu adanya peran serta masyarakat, peran serta keterlibatan seluruh elemen. Tidak mungkin masalah narkotika ini hanya ditangani oleh BNN ataupun aparat Polri ataupun Bea Cukai. Perlu adanya peran serta masyarakat. Budaya cuek harus kita Oke, hindari. baik. Kita harus bisa bersama-sama. Baik. Bersama kita bisa. Bersama kita bisa. Bisa, Tepuk tangan bisa. dulu. Sedikit dari Bang Sayuti. Kalau ada yang ajakan atau apa, berhentilah. Jangan dicuekin. Oke.